nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Baik pendengar, kita kembali lagi di obrolan komunitas kita pagi hari ini bersama komunitas Wikimedia Palembang. Sudah ada tadi Yolanda, Rili, sama Maren Rahma, kawan-kawan kita dari komunitas Wikimedia Palembang. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol tentang asal-usul terbentuknya komunitas Wikimedia Palembang ini dan juga sudah nanyo tujuan utamanya, pastinya mereka akan ada program-program kerjanya. Tapi Mita garis bawahi tadi tuh mereka bilang komunitas ini tidak terbatas usia. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, berapapun umurnya boleh berpartisipasi ya. Nah, kalau siang hari ini, pagi menjelang siang ini ada kawan-kawan kita nih, mungkin sudah berumur 30, 35, kata kalian tadi kan bebas nih, mendengarkan obrolan kita kali ini dan berminat untuk berpartisipasi dalam proyek Wikimedia kali ini. Nah, itu gimana sih caranya untuk masyarakat nih? Kan kalau masyarakat tuh lingkupnya luas, nggak terbatas umur. Masyarakat Palembang bisa berpartisipasi dalam proyeknya Wikimedia Palembang ini. Untuk cara berpartisipasinya sendiri, tentunya kami itu kan bakal ada poster kegiatannya bakal kami bagikan lewat Instagram dan juga kami kalau poster yang untuk kegiatan kami share juga ke grup WhatsApp. Jadi teman-teman atau yang ingin ikut ke kegiatan itu bisa untuk daftar melalui link form yang udah disediakan di poster tersebut atau menghubungi narahubung. Karena kan kita tahu kalau misalnya yang udah umur 30 mungkin kan agak kesusahan, bisa dibantu oleh narahubung tersebut. Oke, jadi memang dipermudah ya dengan mengisi form saja, tapi kalaupun umur sudah lanjut terus agak buta teknologi istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang ya, jadi bisa dibantu sama narahubung ini. Iya, Oke. Kalau begitu kira-kira apa aja sih program-program dari Wikimedia Indonesia di Palembang ini yang sudah berjalan dan lagi dijalankan sekarang nih? Oke, mungkin kalau di Wiki itu namanya proyek di Wikimedia Indonesia itu ada banyak, kalau nggak salah itu ada 11. Tetapi untuk di Wikimedia Palembang itu kita baru menjalankan beberapa karena masuknya Wikimedia Palembang juga masih terbilang baru. Salah satunya yang sering kita lakukan itu namanya Wikipedia, Wikicommons, Wikidata, Wiktionary. Itu benar-benar beragam banget, nggak cuman menyunting atau membuat artikel, itu nggak. Jadi tadi kayak bisa mengupload foto dan juga bisa mengirimkan audio. Misal nih kita berbicara bahasa Palembang, hai mau kemana, terus kita bisa mengirimkan audio cara menggunakan bahasa Palembang itu, mentranslatekan dari bahasa Indonesia ke Palembang. Hai nak kemana, itu bisa dikirimkan audionya di salah satu proyek Wikimedia Palembang, namanya itu Wiktionary atau Wikikamus gitu. Oke, jadi memang proyeknya juga nggak terbatas ya. Kalau di Wikimedia ngomongnya bukannya program tapi proyek ya yang kalian kerjakan. Nah, selama kalian berdiri nih, setelah kalian diakui jadi Wikimedianya Kota Palembang, apa sih peran komunitas Wikimedia Palembang nih dalam meningkatkan lagi kualitas artikel tentang Palembang di Wikimedia ini? Untuk itu sendiri, untuk meningkatkan kualitas, kami tuh di setiap kegiatan tuh juga terbatas nih Mbak. Jadi nggak asal-asalan misalnya diambil semua orang, itu enggak, karena kami tuh lebih mementingkan kualitas. Jadi
untuk setiap kegiatan tuh kadang kan misalnya 9 orang, 10 orang, ada juga untuk pelatihannya bisa sampai 20 orang nih. Nah, jadi kalau untuk kalau yang 9 orang tuh benar-benar orang itu udah bisa, tapi kalau misalnya orang-orang itu ingin diajari atau ingin kita sama-sama belajar, jadi itu bisa juga ikut kegiatan itu. Jadi kami nggak memandang dia belum bisa menyunting atau apa, karena kita juga masih belajar juga. Jadi nggak hanya orang-orang yang udah bisa aja, karena kan kita lebih mementingkan sebenarnya tuh nggak hanya menyunting artikel bahasa Indonesia, kami juga ingin menyunting bahasa daerah. Jadi bahasa daerah itu kan karena kita ingin mengenalkan Palembang. Jadi untuk sekarang kami menyunting yang seperti juga bisa ngobrol atau record suara seperti bahasa Palembang itu bisa juga. Oke, nah pastinya di sini kalian tadi kan mementingkan kualitas daripada kuantitas, dan pasti tujuan utama kalian anak-anak muda. Pastinya anak-anak muda sekarang kan lebih tertarik nih kalau melihat di media sosial. Balik lagi ke Rili, gimana sih Rili cara kamu buat ngajak anak-anak muda, generasi muda dan juga berbagi pengetahuan dengan mereka melalui media sosial dengan konten-konten yang kamu buat ini? Oke, untuk pertama-tamanya itu kan yang paling penting adalah poster untuk kegiatannya. Nah, itu sendiri sebenarnya saya mendesain poster itu dengan jelas dan menarik mungkin untuk teman-teman untuk bisa ikuti. Dan juga persyaratan untuk mengikuti itunya mengikuti acara wiki komunitas Wiki Palembang ini kan tidak sulit. Jadi hanya dengan mengisi form yang sudah saya masukkan ke konten tersebut, dan juga untuk saya share juga di Snapgram, Instagramnya juga, dan juga di-share melalui teman-teman yang lain dan melalui Instagram juga. Sebenarnya untuk sekarang sendiri itu kami sudah mengajak dari teman-teman terdekat dulu. Jadi mungkin lebih mudah untuk meng-share lewat mulut ke mulut, lalu melalui postingan-postingan yang sudah saya buat juga seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang melalui mulut ke mulut dari teman-teman terdekat dulu yang diajak, baru nanti mungkin kedepannya Wikimedia ini bakal lebih besar lagi. Kalau sekarang lingkup kalian tuh Indralaya atau ada sih anggota kalian orang Palembang juga? Sebenarnya kami tuh dulu kan sering kegiatan di Indralaya nih, tapi kami tuh sekarang lebih sering di Palembang. Nah, anak-anak muda kan pasti ingin coba kafe-kafe baru ya. Jadi kami tuh kegiatannya tuh sering di kafe gitu, Mbak. Tapi kami cari kafe yang nggak terlalu berisik. Nah, jadi teman-teman tuh bisa mencoba kafe-kafe baru juga dengan kegiatan yang positif lah, seperti menyunting tadi. Jadi teman-temannya di Indralaya tuh sering ikut karena ya coba hal baru juga kan di Palembang. Oke, mengingat memang Palembang Indralaya sudah bisa kalian tempuh dengan sepeda motor Iya, ya. benar. Asal hati-hati ya tetap teman-teman pastinya kalau melalui jalan lintas Indralaya Palembang tuh lebih berhati-hati aja sih. Nah, sejauh ini kan bisa dikata kalian Wikimedia Palembang. Pernah nggak sih kalian kolaborasi sama institusi pendidikan yang ada di kota Palembang ini? Atau mungkin kalian kan baru nih, udah ada belum sih institusi pendidikan yang ngelirik kalian atau ajak kolaborasi dan ajak kerjasama gitu untuk sekarang? Kalau untuk kolaborasi sendiri kami tuh sebenarnya masih kolaborasi antar komunitas yang lain nih, Mbak. Jadi komunitas-komunitasnya itu udah besar juga. Jadi mereka tuh kami kolaborasi, jadi mereka sering ikut juga di kegiatan kami. Dan juga kami baru kolaborasi sama buku-buku Linda, dan juga Starterpad dan juga banyak komunitas lain. Nah, kalau untuk institusi sendiri kami tuh belum, dan insya Allah ke depan mungkin lebih ke institusi pendidikan karena juga masuk ke pendidikan. Iya betul, karena memang sejarah dan juga cerita Palembang ini kan masuk ke pendidikan kan. Iya. Jadi memang biar ke depannya mungkin siapa tahu ya setelah talk show ini Wikimedia Palembang ini lebih dikenal lagi, dan juga sudah mulai banyak atau ada yang mengajak kolaborasi untuk institusi pendidikan sendiri. Mengingat memang kalian-kalian ini kan mengenalkan budaya Sumatera Selatan, Palembang, pastinya itu sangat penting untuk di institusi pendidikan juga. Nah, sejauh ini kan kalian tadi katanya dari 2024 ya diakuinya ya. Maksud itu diresmikan Wikimedia Palembang ini. Nah, ini ada nggak sih tantangan-tantangan yang kalian hadapi di komunitas ini sendiri
sendiri dalam jalanin proyek-proyek kalian yang kalian bilang tadi? Oke, mungkin karena kalau anggota dari komunitas itu disebut sukarelawan, ini tuh nggak terikat. Jadi siapapun bisa ikut atau menyunting di Wikimedia Palembang. Karena dia nggak terikat, jadi kita nggak bisa maksain semua orang itu harus aktif terus gitu, nggak bisa. Jadi itulah kenapa kita tuh gimana kita caranya tuh bisa narik mereka, nunjukin kalau wiki ini tuh banyak banget loh benefitnya kalau kalian ikut di wiki ini gitu. Nggak sekedar hanya nyunting ataupun kalian ngabisin waktu tuh nggak, ini tuh apa sih benefitnya, mereka nanya-nanyain gitu, nggak. Ternyata setelah dulu aku sempet jadi salah satu sukarelawan yang kayak masih ini untuk apa ya gitu, masih bingung gitu. Ternyata setelah diperdalami, wiki tuh bener-bener banyak banget kasih benefit ke kita gitu. Padahal kita tuh serasa nggak ngasih apa-apa ke wiki, tapi wiki bener-bener ngasih banyak hal ke kita gitu. Oke, jadi memang banyak benefit yang didapat ya, Iya, benar. nggak sekedar ikut komunitas-komunitas aja gitu kan, walaupun nggak terikat tapi kalian tetap kalau lagi ada kumpul-kumpul sama komunitas wiki kalian datang dan lain sebagainya. Nah kalau untuk Rili sendiri, ini kan tadi Rili bikin konten pastinya itu harus ada istilah kata tuh ilmu yang kita pakai gitu kan, bawaan ya. Ujung Palembang tuh ladonian memang bawaannya nian, galak ngedit. Nah ini Rili dewe ngeditnya itu maksudnya tuh sudah bisa dari awal memang Rili di sini, kebisaannya di sini ngedit segala macam, atau memang ketika bergabung di komunitas Wikimedia ini Rili baru belajar buat bikin konten ini sendiri, Rili? Oke, untuk membuat kontennya itu sendiri, saya itu dari mulai masuk kuliah itu sudah sering kalau di kelas itu biasanya tugas kelompok membuat PPT. Nah, itu saya biasa menggunakan Canva itu sendiri, jadi terlatih dari karena tugas-tugas kuliah. Nah, itu terlatih dari situ, dan juga biasanya job desk saya sendiri itu di anggota belajar itu biasanya ya mendesain seperti itu, Mbak. Nah, jadi pada saat saya mengikuti komunitas ini, Narahubungnya juga itu sangat mensupport saya untuk menjadi pembuat konten di Wikimedia. Jadi itu memang sudah dari awal kuliah sih, Mbak. Oke, jadi memang itu tadi kata Mita kan pasti sudah ada kemauan dari diri dia sendiri untuk membuat konten ini di komunitas Wikimedia Palembang. Nah, ketika kamu bikin konten, berarti kamu mendapatkan semacam bahan dari Narahubung ataupun dari yang lainnya. Itu pasti kan kata kamu tadi 1 bulan 4 ya? 1 bulan 4 atau 1 minggu 4? 1 bulan itu 4 konten, 4 tapi konten. itu yang pokoknya saja. Nah, apabila kami ada kegiatan lain itu nanti Rili akan ngedit videonya untuk reelsnya itu mungkin seperti hari ini nanti akan dimasukkan di reels IG. Oke, nah itu tadi materinya dari teman-teman Narahubung dan juga anggota-anggota yang lainnya? Itu biasanya dari saya sendiri. Namun untuk template-nya sendiri itu sudah sama untuk komunitas Wikimedia di seluruh Indonesia. Itu sebenarnya mirip-mirip, dan juga kami sudah difasilitasi Canva premiumnya itu. Jadi di situ sudah di-upload untuk bagian-bagian pokok yang mau bisa dimasukkan seperti template warna, template juga batiknya seperti itu. Oke, jadi memang kalian difasilitasi oleh Wikimedia Indonesia ya. Oke, berarti memang benar-benar loh teman-teman, seperti yang dikatakan sama Yolanda tadi bahwasanya Wikimedia Indonesia ini sudah tersebar dan juga mereka sudah diakui dan difasilitasi sejauh ini. Sejauh ini selain benefit yang kayak kata Maren tadi kan, dapat pengalaman dan segala macam, kalian dapat benefit lain gak sih dari Wikimedia Palembang ini? Nah, kami tuh itulah benar-benar disupport sama Wikimedia Indonesia, pembuat konten, Narahubung, serta admin medsos itu juga dapat untuk per bulannya. Tapi kami tuh supportnya dalam bentuk pulsa, Mbak. Jadi karena kan kita tuh kalau apa-apa sering pakai paket kan, nah jadi kita tuh disupport dalam bentuk pulsa, bukan dalam bentuk uang. Nah, untuk kalau anggotanya sendiri kami ada rapat setiap bulan. Nah, anggotanya juga dapat benefitnya juga, jadi setiap bulan dapat pulsa juga, yang itu lumayan juga untuk fasilitasnya itu. Nah,
kami tuh juga bukan dari kegiatan aja dapat benefitnya. Nah, kegiatan yang lain juga kami tuh bisa juga keluar kota kalau misalnya dari Wikimedia Indonesia mengadakan beasiswa, pertemuan-pertemuan dan sebagainya, kami tuh disupport juga tapi dengan cara diseleksi. Oke, jadi memang kalian dapat support itu dari Wikimedia. Nah, sejauh ini kan kata kalian tadi konten-konten yang kalian bikin 4 konten dalam 1 bulan dan ditambah konten-konten kegiatan. Nah, konten lokal apa bae sih kalau kata Bang Palembang tuh yang sudah berhasil didokumentasikan oleh komunitas Wikimedia Palembang, dan kalian tuh biasanya terfokus sama apa sih, misalnya sejarah, budaya, atau memang tokoh-tokoh lokal yang biasanya kalian angkat di konten kalian di Wikimedia Palembang ini? Untuk kontennya itu sebenarnya dalam target 4 konten dalam 1 hari itu kan baru dimulai dari bulan Desember kemarin, Mbak. Nah, jadi itu sebenarnya tidak berfokus pada tokoh atau aksesoris atau apa gitu. Jadi itu pokoknya umum untuk di Palembang, khas-khas Palembang seperti adat di Palembang, lalu icon-icon di kota Palembang. Jadi khusus untuk kota Palembang saja agar lebih besar juga untuk cakupannya gitu, Mbak. Oke, jadi memang Wikimedia pastinya mendokumentasikan tentang sejarah dan segala macamnya itu ya. Kalau kata Rili tadi kan nggak tergantung dan nggak kayak terpaku lah sama satu konten. Nah, kalian sendiri gimana sih? Pastinya ngadepin tantangan. Kalau kata aku tadi kan setiap dokumentasi pasti ada aja rintangan. Itu pernah nggak sih komunitas Wikimedia Palembang ini dapetin tantangan itu ketika mengambil dokumentasi, entah dilarang, entah apa itu, dan pastinya itu kan bersifat dinamis ya, dan kuliner pasti kesenian gitu kan, itu kayak ada orang kita datang, ini nggak boleh difoto ya, itu gimana sih kalian nanggepinnya, atau kalian bilang oh ini buat konten kita di Wikimedia nih, atau kalian gimana untuk nanggepinnya untuk larangan-larangan itu sendiri untuk pembuatan konten? Nah, kalau untuk konten sendiri, kami ini juga baru mengadakan makrab di Pagar Alam nih, Mbak. Orang yang pergi ke Pagar Alam itu 15 orang. Nah, jadi kami di Pagar Alam kemarin kami mendokumentasikan wisata-wisata di Kota Pagar Alam. Itu kami masukkan di Wiki Commons, yang dimana Wiki Commons itu kan tempat upload foto-foto. Jadi teman-teman bisa upload foto-foto wisata di Kota Pagar Alam. Dan sejauh ini kami belum menemukan misalnya tempat tersebut tidak boleh didokumentasikan. Tentunya kami juga pasti misalnya nggak boleh didokumentasikan, kami nggak bakal dokumentasi, karena kami juga fokusnya itu yang kayak Rili bilang tadi, nggak fokus ke satu kayak sejarah atau apa, kami itu beraneka ragam. Jadi kayak salah satu yang udah kami dokumentasikan itu yang paling banyak di Kota Pagar Alam. Untuk Kota Palembang sendiri kami bakal ada proyek di bulan Januari ini, akhir bulan, yang dimana itu kami akan mendokumentasikan dan menulis resep dan memasukkan data-data di Wikipedia itu yang bakal diselenggarakan di akhir bulan, yang dimana itu proyek termasuk besar dan pertama kali kami lakukan di komunitas ini. Dan untuk narhubungnya sendiri itu ada Marin ini sebagai yang menugaskan atau yang membagikan job desk dari untuk proyek itu. Nah, itu bakal kami lakukan, dan teman-teman bisa jika ada request atau apa untuk makanan bisa juga menyampaikan di IG komunitas. Oke, jadi memang nggak terbatas dan nggak terpaku sama satu tujuan ya. Misalnya kalau ini nggak boleh ya udah yang lain aja Ya, gitu benar. kan. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi nih, gimana sih komunitas Wikimedia Palembang bisa mastiin bahwasannya konten kalian nih memang benar-benar diunggah dan mencerminkan kebudayaan Kota Palembang sendiri? Gimana tuh, Reli? Ya, untuk validasi kontennya sendiri itu Mbak, saya selalu mengambil dari artikel yang sudah diupload di Wikipedia. Nah, untuk artikel-artikel di Wikipedia itu memang semua orang bisa menyunting. Namun di situ juga kami sebagai sukarelawan itu bisa seperti halnya contohnya saya ingin menerbitkan artikel membuat konten di
IG itu mengenai jembatan Ampera. Nah, itu kan saya baca ulang. Nah, mungkin apabila ada yang tidak sesuai, itu bisa saya ganti. Nah, dan juga saya melihat dari referensi-referensinya, apabila artikel itu sudah cocok untuk bisa di-upload, untuk bisa dibaca oleh orang, itu baru saya akan membuat kontennya. Jadi, apabila itu belum sesuai, maksudnya sekiranya belum cocok untuk dibaca oleh orang ramai, itu belum saya buat untuk kontennya sendiri. Oke, jadi memang kalian masih memilah dan memilih ya. Pastinya Cak Uji, Yolanda tadi harus ada istilah kata tuh disunting lah, sedikit-sedikit dibenerin ya. Mana yang kita kan sebagai orang Palembang nih pastinya lebih tahu dong. Kayak Altika tuh, iya wah ini salah nih. Pastinya dari berita-berita yang lain atau dari artikel-artikel yang lain kalian untuk jadi patokan kalian menyunting itu tadi. Nah pastinya kan menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Pastinya ini kan mempermudah banget nih proses kalian buat menyunting dan kolaborasi di media sosial kalian. Ini gimana sih komunitas Wikimedia memanfaatkan teknologi ini sendiri untuk mempermudah lah pekerjaan kalian di komunitas kalian ini? Oke, sebenarnya menyunting di Wikimedia itu mudah banget. Kita tuh bisa nyunting menggunakan HP dan laptop. Jadi teknologi yang bisa kita gunakan itu bisa di dua device itu. Kalau teman-teman terkendala misal belum punya laptop gitu, itu bisa disunting menggunakan HP gitu. Jadi Wikimedia itu benar-benar memudahkan kita untuk berkontribusi gitu. Jadi nggak harus punya laptop, menggunakan HP juga bisa gitu. Oke, jadi memang benar-benar dipermudah ya. Kalau kalian mau belajar, kayak katanya tadi mau belajar dan pastinya mau bertanya lah ya. Jadi kayak gampang gitu dari handphone juga bisa. Nah, kata teman-teman tadi kan bahwasanya Wikimedia ini di Indonesia sudah ada di beberapa daerah. Pernah nggak sih kalian kolaborasi sama komunitas kalian sendiri dalam hal membuat konten, terutama kan memperkenalkan Sumatera Selatan nih, sedangkan mereka memperkenalkan daerahnya sendiri. Itu pernah nggak sih kalian kolaborasi dalam waktu semenjak kalian memang benar-benar dikukuhkan menjadi komunitas ini sampai dengan sekarang ini? Oke, untuk kolaborasi dengan komunitas wiki dari daerah lain itu sebenarnya pada saat kami menjadi klub waktu itu. Jadi untuk waktu itu komunitas Wikimedia Medan dan komunitas Wikimedia Jakarta itu mengundang kami sebagai kolaborasi. Jadi mereka datang ke Palembang untuk menyelenggarakan proyek mereka. Jadi waktu itu ada salah satunya dari komunitas Wikimedia Jakarta itu mengadakan acara Wikitutur namanya, Mbak. Jadi itu tadi seperti mentranslatekan bahasa. Jadi mereka membuat daftar kata-kata yang akan kami translatekan ke bahasa Palembang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Maren tadi, akan direcord suaranya, dimasukkan ke Wikicommons, lalu untuk bahasanya itu translatannya di-upload di Wiktionary, Wiktionary gitu, Mbak. Jadi udah pernah untuk kolaborasi itu sudah beberapa kali dari komunitas lain. Tapi untuk komunitas kami sendiri itu belum pernah, mungkin nanti akan diselenggarakan. Mungkin kami akan mengundang komunitas lain dan membuat proyek untuk kolaborasi begitu. Oke, menurut kalian sejauh ini Wikimedia ini udah bisa belum sih dikatakan ikut melestarikan budaya dan juga sejarah kota Palembang ini? Menurut kalian nih, kalian kan udah menjalaninya hampir kurang lebih 1 tahun ya kalau dihitung-hitung. Itu menurut kalian gimana? Kalian udah merasa ikut melestarikan budaya Palembang atau kayak ya udah sebatas bikin artikel-artikel aja, atau kalian juga mengetahui nih kira-kira artikel kalian itu udah berapa kali dijangkau orang? Itu bisa diketahui nggak sih sejauh ini? Untuk itu bisa diketahui, Mbak. Misalnya kita menyunting tentang Ampera itu bisa diketahui oleh banyak orang, dan juga kita bisa mengetahui berapa yang lihat artikel itu, dan juga artikel itu pasti sering dimasukkan atau dilihat oleh banyak orang. Nah, jadi kalau untuk merasa melestarikan budaya itu kami mungkin ngerasa juga karena kami menyunting tentang Palembang, tentang daerah-daerah yang di Sumsel, dan juga kami itu sebenarnya nggak fokus ke Palembang aja, kami pengen juga fokus ke daerah yang ada di Sumsel, biar teman-teman dari kota lain atau dari seluruh Indonesia ini mengetahui, Mbak. Jadi nggak hanya fokus ke Palembang aja, karena kan kita tahu potensi besar itu sebenarnya ada juga di Kota Pagar Alam sebagai kota wisata yang belum diketahui oleh banyak orang, seperti itu.
Oke, jadi memang di Sumatera Selatan sendiri banyak daerah-daerah yang belum diketahui orang Iya. ya. Pastinya itu kalian akan menjelajahi. Weh, enak nih jalan-jalan ya kan. Tapi ya siapa tahu ya setelah ini kalian bisa jalan-jalan gitu kan. Nah, untuk ini sendiri pastinya kalau kata aku tadi kita sudah bertanya tentang tujuan, terus juga sejak kapan komunitas ini berdiri ya. Dan sejauh ini tantangan terbesarnya udah juga dijawab. Untuk pendengar pastinya sudah tahu juga dan mereka nih memperkenalkan budaya-budaya Kota Palembang di mana tadi ampera, terus makanan-makanan khas Palembang dan pastinya mereka bakal ada program berkelanjutannya. Nah, kira-kira apa sih rencana dan pengembangan lah proyek-proyek kalian Wikimedia Indonesia di Palembang ini untuk kedepannya? Kira-kira apa sih goals kalian untuk di tahun 2025 ini? Untuk goal sendiri kami tuh berharap teman-teman dari Kota Palembang dan juga kota lainnya itu bisa ikut kegiatan kami karena dan juga menghasilkan artikel-artikel berkualitas karena kami tuh kan ingin menjangkau lebih besar lagi, nggak hanya di kalangan anak muda lah istilahnya tuh, dan juga yang teman-teman mau ikut nggak perlu khawatir karena juga itulah difasilitasi juga didanai juga oleh Wikimedia Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, tinggal bawa badan, bawa laptop, tinggal datang ke kafe itu untuk makan dan sebagainya. Itulah benefitnya tadi dari Wikimedia Indonesia, dan juga ada batasnya. Jadi misalnya teman-teman makan dan minum itu berapa begitu, tapi masih terjangkau lah untuk kafe-kafe yang ada di Palembang. Nah, dan juga kami harapnya proyek kedepannya selain di Palembang, kami juga ingin mengadakan di Kota Pagaralam dan sebagainya. Kami kemarin rencana mau ke Danau Ranau, tapi karena mengingat kami ingin mengembangkan Kota Palembang dulu, jadi kami fokusnya ke Kota Palembang dulu, baru ke kota yang lainnya. Jadi harapan besarnya ya semoga komunitas ini tetap berjalan dan juga semoga komunitas ini juga bisa memberikan benefit ke banyak orang juga. Oke, kalau begitu jadi memang kalian mengajak banyak orang nih yang mau bergabung sama Wikimedia. Terakhir sebelum kita tutup obrolan kita, mungkin kalian ada ajakan nih buat teman-teman atau juga dulur-dulur Pro 4 yang kata kalian tadi nggak terbatas usia mau bergabung sama Wikimedia Palembang, bisa daftar kemana sih sebenarnya? Oke, untuk teman-teman yang mungkin mendengarkan siaran ini atau menonton di YouTube, bisa teman-teman itu melihat informasinya di Instagram komunitas Wikimedia Palembang @Wikimedia Palembang. Nah, di situ setiap acara yang akan kami lakukan akan kami share di sana, dan juga teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri di form yang akan di-share di postingan tersebut. Nah, jadi untuk walaupun pesertanya itu terbatas, tapi tidak apa. Mungkin untuk itu diseleksi lagi, tapi yang penting daftar dulu aja gitu. Oke, jadi kalau mau daftar tadi bisa langsung ke Instagramnya Wikimedia Palembang ya. Oke, Bang, nggak kerasa nih obrolan kita mendekati pukul 10 pagi hari ini bersama teman-teman kita, ada Yolanda, Rili, dan Maren. Tetapi untuk pendengar yang ketinggalan obrolan kita pagi hari ini bisa langsung meluncur ke YouTube kita di Pro 4 Palembang, karena kita tadi disiarkan langsung, jadi teman-teman bisa nonton ulang siaran kita pagi hari ini. Untuk itu terima kasih Maren, Yolanda, Rili sudah datang ke studio Pro 4 pagi ini ya. Sama-sama. Jauh-jauh ya. Oke, dan itu pendengar pastinya kita tutup dulu obrolan komunitas pagi ini. Kita lanjut dengan acara berikutnya. Dan mencak biasa, Cek Mita ucapkan terima kasih. Untuk itu Mita mengucapkan terima kasih, dan pastinya sampai bertemu lagi di Sriwijaya Siang. Beli perhiasan gelang swaso. Gelang swaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusaka bangsa, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi kita berada di Sriwijaya siang.
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik.